nonton acara komedi terbaik di Indonesia sudah bisa ditonton di mana, Tretan Muslim? Di majelislucuindonesia.com. Download sekarang juga. Lu semua lagi dengerin atau nonton podcast Al Minggu bareng gua Adriano Kalbi. Ini mungkin tayang sekitar ya tanggal 12 Oktober 2020. Gimana kabarnya semua? Gimana I don't know gimana kalian semua bertahan di kala pandemi ini? To be honest, kita harus udah mulai say goodbye to all the things yang kita dulu terbiasa gitu. Gua rasa sih, I don't know, gue sih nggak siap jujur aja. Gue nggak siap, gue banyak banget sebenarnya. Basi nggak sih ngomongin ini di bulan ke berapa nih? Kalau kita dari Maret, this is 7 bulan, gila men, 7 bulan. 7 bulan tuh kalau pacaran putus sudah punya pacar baru kan, maksudnya udah over, udah nggak gitu ini. I think we should say goodbye with the way kehidupan kita dulu gitu, dan mungkin nggak akan pernah kembali lagi. Gila, gue nggak kebayang sih kalau nggak pernah kembali lagi. Apa aja yang tuh kita kehilangan? Ya itu kemarin kos-kosan campur hilang, terus nonton bioskop sih, gue kangen. Konser sih gue cukup sedih dengan konser. Gue tadi baru nonton NBA dan ini pas taping nih keadaannya lagi udah game 4 baru aja kelar. Jadi 3-1 buat Lakers, 1 Miami Heat. And I think they gonna close the series di Sabtu besok. So by the time ini tayang mungkin udah ada yang juara, but I don't know. Gue rasa sporting event tuh bisa selamat karena ada once in a lifetime opportunity-nya, mau nggak mau orang akan tune in. Tapi musik event sih mungkin nggak akan survive sih, karena dia nggak one in a lifetime event. Orang nonton live music benar-benar pengen cari suasananya, karena kita udah denger lagu itu di tempat lain, kita udah pernah lihat artis itu di tempat lain. And then, tapi kalau lain apa digabung dan kita desek-desekan dan segala macem, itu euforianya. So itu konsep itu dipindah ke online itu nggak akan works. Tapi olahraga sih works. Apalagi yang gue rasakan works. I don't know film bioskop works apa enggak. Bioskop sih works sih. Tinggal adjustment production model, which gue nggak akan tahu gimana. Yang jelas semua production akan mengecil karena harus ada protokol kesehatan kan, dan jadi bengkak. Mau nggak mau artis budgetnya akan kekat, dan jadi kita akan lihat nih di mana artis akan ngeluarin catering untuk dia sebagai bisnis sampingan untuk bertahan menjaga kebintangannya, which is it's gonna be weird. Itu selalu hal-hal yang gue jangan sampai sih jualan catering sih. Ada yang mau nyoba nggak sih keripik tai yang gue bikin? Iya, jangan sampai men. I think you gotta manage your money well. Jangan sampai hidup tuh mundur. Gue menjaga hidup gue nggak mau mundur. Yang temenan sama gue, bodoh gue mau cerita. Yang temenan sama gue tuh kalau makan sama gue udah nggak ada tuh split bill. Jadi udah nggak ada tuh kayak bagian gue 30.000 tambah 70.000 tax 15%, jadi gue segini. Nggak ada. Fuck it. Either gue yang bayar atau next Rexralnya gantian, and that's about it. Tapi kalau lu nggak sanggup taking care bill di pertemanan grup lu nggak akan main sama gue. Lu nggak akan main sama gue. Duit receh. Dan gue nggak mau hidup gue mundur. Nggak mau gue. Maksudnya dari situ hanya mau ke atas saja. Maksudnya nyebut merek nggak apa-apa lah, bodo amat. Gue dulu inget banget di zaman dimana weekend tuh kalau gue keluar ke bar dan segala macem, gue cuma punya 150.000, jatahnya 150.000. Jadi, dan gue suka banget ada bir Jerman, kalau nggak Jerman Austria.
atau apa gitu. Namanya Erdinger Dunkel tuh bir hitam yang gue suka banget, Erdinger Dunkel. Pilihan gue adalah kalau gue keluarnya sebentar, gue bisa menikmati Erdinger 1. Tapi kalau keluarnya lama, ya udah bir bintang 4. Bir bintang 4. Nah problemnya adalah yang terjadi kadang tuh gue pikir gue keluar sebentar, jadi gue udah pesen Erdinger Dunkel 1. Terus ternyata masih lama, gue harus pesen bintang. Men, switch ke Dunkel, ke bintang, men. Kayak ngerasain kencing kuda, men. Gak enak. Gak enak banget. Ya udah, goodbye lah sponsor bir bintang karena dikatain kayak kencing kuda. But lo harus ngerasain namanya bir enak terus ke bir yang enak. Gak enak, gak enak. Tapi gue gue suka banget sama bintang. Gue suka banget. Asal hari itu gue bintang aja. Jangan, you know, kayak abis naik Mercy terus ke Avanza gitu, bah gila pengen lu tendang kan. Padahal kalau tiap hari naik Avanza nggak apa-apa, tapi kalau lu naik ke Mercy gitu nggak enak. So you gotta manage your money well. 18 anggota DPR positif COVID. Oktober 2020, 6 Oktober 2020, tapi nggak tahu siapa aja. I love waktu itu ada yang crafting bilang, bukti bahwa banyak pejabat yang kena COVID terus berita yang keluar itu adalah bukti transparansi pemerintah. Menurut gue tuh cara smooth untuk mengelakkan kesalahan. Gue cuma ngebayangin horor mukanya dia aja sih pas pertama kali tahu COVID. Oh COVID, perasaan saya nggak karaoke, kenapa COVID? Jangan-jangan tempat yang nanti akan bebas COVID duluan adalah karaoke, lu nggak pernah tahu kan? Karena itu penting untuk menunjang gaya hidupnya mereka. Ntar lu akan ketemu LC yang kayak, ih masnya udah swab belum? Jorok banget sih. Anjir lu LC gitu nggak nyuruh gua swab, maksud lu apa? Resiko virus tersebar di gua sama lu tuh banyakan lu, jangan. Apa ya? Ini apa? Nacho dilaporkan karena relawan Jokowi tapi dia ditolak karena Najwa Shihab dilindungi UU Pers. Menarik ya, how freedom of speech ternyata hanya bisa dimiliki oleh sebagian orang gitu, terutama kalau pers, perlindungan pers. Komedian belum dilindungin. Kenapa prioritas kebebasan berbicara itu diberikan kepada pers duluan sebelum pada komedian? Mungkin karena media juga merupakan tools untuk kampanye, jadi mau nggak mau dia pasti lindungin itu dulu. Kalau komedian tuh belum, karena dia belum bisa dijadikan tools untuk kampanye. Ya tapi melihat banyaknya komedian-komedian yang selalu peduli sospol, ya mungkin itu akan membawa kita ke titik yang lebih cerah gitu di dalam kebebasan berbicara. Not because of the message, tapi karena bisa ditunggangi. Bakal banyak nggak ya komedian yang ngeliat ini marah, bodo amat. And nggak apa-apa. Biarlah orang-orang itu yang menjadi mukanya. Gue di belakang aja yang ikut menikmati kebebasan berbicara tanpa harus ditunggangi. I don't know man, gue tuh kalau ngomong bahwa sebetulnya gue pernah diundang juga tapi gue nolak tuh sebetulnya sombong gak sih? Biar lo tahu. Jadi di balik orang-orang hebat yang diundang presiden, ada orang-orang yang nolak ketemu presiden. Dan lo ngomong salah satunya. Gue memilih untuk tidak akan pernah mau membuka stance politik, sosial politik gue apa. Gue di depan hanya bisa lo nikmati sebagai komedian. Dan lo nggak akan lihat lagi di belakang, you know what? Karena greatest magician tuh selalu menjaga misterinya, dia nggak pernah reveal his trick. Buat apa? Nggak ada, ketemu presiden tuh nggak ada problem yang bisa lu tanyain dan ketemu solusi satu. Jadi buat apa kita ketemuan? Ini cuma buang-buang waktu. Ini kayak ketemuan Tinder yang lu tahu kayak lu nggak akan tidurin juga. Jadi why gitu? Kayak ya oke lah gitu. Ya nice to know untuk dikenalin, tapi there's nothing that we can talk about di sini. Kecuali pejabatnya ada yang bisa bilang ke gue kayak, anjing nih rumah tangga gue berantakan. Oh ya ini seru nih. Now we're talking on personal level. Tapi kalau lo pakai title, you know, title lo tuh nggak ada untungnya sama sama karir gue dan sama seni gue, nggak ada. Kayak orang-orang marah
karena lagi covid gini dia ngesain Omnibus Law. To be honest, I don't understand what is Omnibus Law. I'm not gonna pretend gue banyak baca seperti, I'm not saying yang the rest yang bilang Omnibus Law dia nggak banyak baca, tapi masa lebih pintar daripada gue sih enggak kayaknya. Kayaknya enggak. Gue nggak ngerti, so gue berusaha mengerti. Yang katanya, oke, impact of orang kerja, lost minimum wage, exploiting working hours, removal of environmental permit. Nah itu juga menarik. Gue pernah dulu ngerjain uji coba campaign, advertising campaign untuk melindungi pembukaan lahan hutan di Kalimantan yang persetujuannya waktu itu disepakati oleh 3 menteri kehutanan dan oleh 3 negara yang mengokupasi pulau tersebut gitu, which is Malaysia, kita dan Brunei. Tapi akhirnya nggak ada yang mematuhi itu dan terus dipangkas terus. The environmental side gue mengerti, tapi but then again sustainability project tuh harus menemukan caranya gimana itu beneficial. Kalau nggak sangat sulit untuk dibela memang. Semua dalam kepentingan meraih uang itu gue setuju, tapi I don't know gitu gimana. Dan jadi gue ngerti bahwa oh ya mungkin itu desain karena biar nggak ribet sama urusan lingkungan. Terus katanya nggak ada menstrual leave, nggak ada maternity leave, nggak ada leave untuk keguguran, yang kayak gitu-gitu. Tapi, gue kemarin ngeliatin TMC Polda Metro Instagram, dia bilang hoax, jaminan sosial dan kesejahteraan lain-lain hilang. Fakta, di Omnibus Law jaminan sosial tetap ada, bahkan ditambah jaminan sosial pekerja yang baru kehilangan pekerjaan. Ada di pasal 8246E. Hari libur raya hanya ditutup 1 tanggal merah, ada istirahat sholat Jumat cukup 1 jam. Fakta, tidak ada ketentuan di Omnibus Law ini. Kayaknya dia ngarang hoaxnya sendiri terus dia membantah sendiri. Status karyawan tetap ditiadakan, tidak ada pasal berbunyi seperti. Tenaga kerja asing bebas masuk, tenaga kerja asing tidak bebas masuk harus memenuhi peraturan dan ada di pasal 89 ada. Oke. Perusahaan bisa PHK kapanpun, proses PHK panjang. Oke. I don't outsourcing diganti kontrak seumur hidup, tidak ada pasal yang berbunyi demikian. TMC Polda mau menyebarkan berita palsu, masa gue mau ngomong gitu, gue juga nggak berani dong. I don't know. I can understand kenapa harus disahkan secepatnya karena enak kan, nggak ada yang demo karena COVID. Gue tuh kalau gedung DPR nggak ada wifi itu gue nggak kaget loh. Karena kalau bisa itu gedung diisolasi aja sih biar nggak terputus dari dunia luar dan dia asik sendiri di dalam. Kan banyak yang protes kayak, oh ya negara melihat kita hanya sebagai angka-angka warga gitu, angka-angka voting, tidak pernah ada yang jiwa gini-gini. Well, demokrasi akan bikin kayak gitu karena ini memilih orang bukan kolom curhat. Kalau pemilu isinya kolom curhat itu baru tuh semua orang akan dipikirin perasaannya. Tapi kalau enggak ya, I'm sorry to say, tapi memang number sih. Kalau lu tidak percaya sama numbers, lu jangan percaya sama demokrasi, cause that is demokrasi gitu. It's numbers, bukan quality, bukan masalah menderitanya orang hidupnya gimana bla bla, bukan gitu. But you gotta choose side either here or there gitu. And I'm not saying karena gua ngomong kayak gini ada duit pemerintah yang masuk gua kayak anjay itu whatever, enggak, tapi you gotta pick side, man. Gua sih mulai melihat kayak this could be the end of democracy dan I don't know, we gotta came up with a better system. Dulu when Amerika menggunakan demokrasi di 300 tahun yang lalu, network manusia tidak seperti ini gitu. We should came up with new shit. Kenapa we stick with the old shit gitu, kayak udahlah stop it lah gitu. Tapi again, baca namanya siklus Polybius, so ini
Nggak tahu gue mau ngomongin Omnibus Law ntar semua banyak yang trigger lagi. I don't understand, kayak gue cuma capek sih kayak mungkin kita punya atensi yang besar terhadap Omnibus Law juga karena kita WFH gitu, kita dari rumah jadi kita banyak waktu senggang, jadi apa-apa diliatin. Kalau mall buka dan bisa nonton bioskop juga diketok palu juga lebih nggak ada yang sadar. I don't know yang mana yang lebih mending ya. But you know, that's kind of kayak yang kemarin gue bilang, kan ekonomi turun nih, pengadaan turun, jadi korupsi turun kan, mau nggak mau bikin peraturan yang lebih banyak dong, biar lebih banyak kesandung-sandung orang dan bisa korupsi lagi gitu. Jadi, I don't know, mungkin emang gitu kayaknya. Apa ya yang mau, gue nggak kebayang kayak kita tuh harusnya gimana dan mempercayakan ya, kapan sih negara ini jadi negara benar? Well, tergantung on what scale lo melihat negara ini menurut gue. I think kalau lo lihat dari tahun 45 sih 2020 definitely better ya gitu. Anjing tiba-tiba gue positif spin gini. I've met people yang ganti warga negara karena bukan karena nggak cinta negaranya, lebih karena kayaknya Indonesia nggak nyampe 100 tahun atau itu nggak akan jadi negara. I don't know. Gue tuh ngeliat IG-nya Hotman Paris yang dia cerita, dia udah pelajari Omnibus Law, lalala, dan dia ngerti. Gue tuh nyesel banget sih, gue nggak sekolah hukum, gue nggak sekolah finance. Makanya gue bilang jangan ikutin passion lo. I think you should learn something yang useful, truly useful dalam hidup lo. Financing, hukum, dan itu nggak ada kaitan dengan passion. Itu kaitannya with survival kita as human being, biar kita hidup tuh nggak diinjek-injek orang. Sekarang kalau lo nggak ngerti hukum, lo nggak ngerti ekonomi, finances gitu ya, negara ini collapse, God forbid nggak ada negara ini. Emang lo pikir passion bikin konten jalan? Kagak ada, men. Itu semua kebutuhan-kebutuhan mewah yang I don't know, yang sebetulnya meaningless. It's not gonna, it's entertainment. There's camera in it, and you know, we're here to give you dengan hidung merah badut dan ya hiburan-hiburan aja udah, mau gimana? There's nothing useful. Lu pikir gue kayak gini di rumah? Nggak bisa. Bisa rusak, men. Oh gini. Gue punya pasangan udah kenal dari SMA kelas 1, sekarang umur gue 23. Wow. That's what? 16, 23 itu that's 7 tahun. Hubungan kita putus nyambung, doi nggak pernah dapat pasangan, sedangkan gue berapa kali coba dengan orang lain ya, gue nggak jelek-jelek banget lah. Banyak orang lain bilang dia cantik, gue sama doi deket lagi, kita sering cuddle di kosan gue. Hubungan kita paling jauh sebatas biji, anjing. Kenapa sih semua orang? Soalnya gue takut kalau seks, karena kalau orang udah ngelakuin itu kita bakal dapat dipelet sama partner seks gue. Takut seks karena takut pelet. Anjing, itu bagus juga ya. Itu mestinya menjadi public announcement PSA gitu, public service awareness. Jangan lepas keperjakaan karena Anda mungkin kena pelet. Itu kayak lebih ampuh daripada nasihat orang tua. Gue tuh niatnya pacaran lagi, itu pun pacaran terakhir gue sebelum nikah. Nggak mungkin. Gue pengen ngasih tahu semuanya gue itu sebenarnya gimana, termasuk fakta gue udah pernah having sex, dan gue rasa itu bakal ngagetin dia sih. Anjing, ini tahun berapa sih? 2020 gitu. Ngapain sih ngimel-ngimel kayak gini? Menurut gue nggak usah pacarin orang yang sok-sok punya prinsip nggak mau pacaran, percuma. Cowok tuh nggak dilatih, men, buat nolak. Perempuan tuh yang dilatih buat nolak. Cowok tuh dilatih buat ngejar dan biasa ditolak. Jadi tahu gitu. Gue sih nggak tahu ya gimana cara lu bisa lepas. Tapi menurut gue sih nggak usah pacarin sih. Anjing, kenapa tadi itu pertanyaan pacaran semua gini sih? Oke, gue pengen cerita pengalaman gue sama cewek gue. Gue udah temenan dari awal kuliah tapi baru deket pas tingkat akhir. Kita sering ngerjain skripsi bareng di luar. Oh, ini seru nih. Sampai suatu saat dia pernah bilang, kalau ngerjain di kos kamu bisa nggak? Dan gue bilang enggak, karena udah malam dan kos gue nggak bebas. Setelah itu beberapa kali dia bilang, coba kos kamu bebas. Gara-gara itu gue langsung cari kosan yang bebas. Dan padahal kosan gue yang lama masih bisa 3 bulan. Dan akhirnya gue dapet kosan baru yang tentunya bebas. Dia bantuin gue pindahan. Alhamdulillah di kosan baru ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal.
Dia sering main ke kosan tapi nggak pernah nginep. Setelah seminggu gue di kosan baru alhamdulillah hujan. Kebetulan hari itu udah malam dan dia nggak bisa pulang dong. Ya udah tuh dia nginep. Gue berusaha sesmooth mungkin biar hati gue yang bahagia ini tidak nampak. Walaupun waktu dia tiduran di kasur, gue ambil bantal dan tidur di bawah. Gak lama dia bilang, udah sini aja, muat kok. Alhamdulillah taktik gue sukses. Dan bagus, jangan pernah menjadi yang proaktif, harus diundang aja, betul. Pagi alarm gue bunyi, terus gue matiin, terus dia ngomong masih setengah sadar. Karena ke bawah suasana gue cium dia dan dia kaget. Terus tidur menggungin gue. Lah, kan goblok sih. Mestinya yang harus lo lakukan adalah lo harus ngobrol deket banget tapi jangan lu cium. Lu tahan aja tuh sampai embusan napasnya berasa di muka lu. Udah gitu aja terus. Kita lihat sampai siapa yang make a move duluan. Yang sampai gemeter-gemeter gitu bibir kena hembusan hidung.